di dalam prosesnya nanti Bapak dan Ibu kita mohon masukan ya, kita kesepakatan bersama mengenai desain untuk yang tanggal 10 ini ya, tanggal 10 Mei. Itu ya kira-kira. Jadi ini kita sementara akan melihat dulu nanti Rabu, Kamis dan Jumat ya untuk di agenda 3 ini. Baik Bapak dan Ibu, kita cermati ya, kita cermati mengenai desain pembelajarannya. Nah, di sini ya, di hari maaf nih kayaknya kebalik ya. Sebentar. Sebentar, mohon maaf. Jadi terbalik. Oke, ini ya. Kita mulai dari 5 Mei untuk pertama. Saya melihat ternyata cukup seperti ini begitu ya. Tidak perlu untuk dirinci pada sin asin gitu kan ya. Sin asin dari jadwal tersebut gitu ya. Kan di dalam jadwal tuh sin, kemudian asin lagi. Ternyata setelah penjelasan masih seperti yang kemarin barulah saya tuh memahami loh. Oh, rupanya didesain di sana itu hanya untuk misalnya sin saja gitu ya. Kalau asinnya itu bisa keseluruhan jam pelajaran asinnya, tidak perlu di breakdown gitu ya sesuai dengan jadwal. Saya melihat seperti itu ya. Jadi ternyata LMS-nya juga didesainnya ya sudah sin aja gitu. Nah, penugasan itu masuk di atas di dalam penugasan ya. Kalau kita lihat kemarin di penugasan, dan di situ hanya disampaikan bahwa itu adalah asin, ada 6 jam pelajaran, silakan dibuat tugasnya gitu ya. Oleh karena itu saya mencoba desainnya menjadi seperti ini ya. Nah, jadi hari pertama waktunya 2 jam pelajaran ya, diganjil jam 10, kemudian genap jam 1. Apa yang akan kita lakukan adalah perkenalan dan membangun hubungan dengan peserta, kemudian menjelaskan posisi dan kontribusi ya. Nah, ini modul manajemen ASN. Jadi yang pertama memang kita harus mengelola penugasan itu karena dia adalah merupakan kontribusi kepada agenda 4 rancangan, maka memang setiap individu peserta harus memahami pada masing-masing pembelajaran ini, masing-masing modul maksudnya, masing-masing mata pelatihan ini. Mengapa? Karena dia harus bisa identifikasi, deskripsi, manajemen ASN, kemudian WOG dan juga pelayanan publik gitu ya. Tidak hanya keseluruhan dari agenda 3, tetapi harus memahami per mata pelatihan ini. Nah, karena itu di yang pertama kita dalami dulu ya di modul manajemen ASN, tanya jawab pengalaman gitu. Sekali lagi kita memang bukan mengajar gitu ya, kita mungkin hanya memicu, memantik gitu kan di dalam proses ini ya. Kemudian di sinkronus di awal ini memang ganjil itu adalah di jam 10. Artinya kita bertemu sin ya, tidak masalah ya, langsung kita bertemu, berkenalan dan menjelaskan tugas hari pertama. Tetapi bagaimana dengan asinkronus duluan? Nah, kemarin juga Mas Bi menyampaikan bahwa itu adalah tugas PJA gitu ya, kalau nggak salah ya, tugas PJA untuk menyampaikan bahwa ada tugas loh, silakan dicek, silakan dikerjakan kalau yang asinnya duluan gitu ya. Nah, dan itu saya melihat sepertinya kita itu mengajarnya dua-dua kalau nggak salah. Memang disampaikan Bu PLH bahwa pengajar agenda 3 ini kurang, sehingga mengajar dua-dua, otomatis semua akan mengalami ganjil dan genap gitu ya, akan mengajar di ganjil dan genap. Nah, karena itu nanti kita sudah diskusikan dengan Pak Slamet gitu ya, dengan Bu Teti juga, kita akan ada video untuk pengantar ya nanti kita. Nah, untuk asinkronusnya langsung seperti ini ya, waktu 6 jam pelajaran, kegiatan pembelajarannya mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu terkait manajemen ASN. Itu harus ya, mereka harus mampu ini ya. Kemudian membuat learning journal, dan tugas kelompoknya membuat video role play, best and best practice serta gagasan kreatifnya dalam best practice ini ya. Jadi ini adalah di hari pertama. Jadi kita fokus kepada scene-nya ya, pada scene-nya. Jadi ini perkenalan dan lain-lain. Nah, kemudian untuk hari kedua di 6 Mei waktunya 3 jam pelajaran. Nah, ganjil
jam 10 dan genapnya jam 7. Kita selang-seling ya. Nah, paparan tugas kelompok ya, kelompok hari pertama ini, kemudian di hari kedua dipresentasikan, kemudian yang juga di tugas individu juga dipresentasikan, kemudian kita berikan umpan balik ya. Mungkin kita tidak perlu untuk mencantumkan berapa menit-menitnya ya, karena dinamika per kelas saya yakin itu berbeda. Silakan saja ya, mungkin ada yang pertanyaannya banyak, ada yang tidak bertanya, itu akan mempengaruhi proses dari Zoom ini ya. Pembahasan umpan balik, kemudian tanya jawab, WOG ya, kemudian pendalaman dan target penguatan materi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada penjelasan tugas hari kedua. Jadi memang sangat penting bagi kita pada setiap hari untuk menjelaskan tugas, gitu ya. Penting itu tiap hari. Mengapa? Karena tadi kita ada ganjil genap, ada sin asin duluan ya. Kemudian ini tugasnya adalah pada hari kedua, waktunya 6 JP itu mengidentifikasi dan deskripsikan isu terkait WOG ya. Jadi yang pertama manajemen ASN, kemudian sudah mampu, kemudian dia juga isu terkait WOG. Nah, tugas kelompoknya adalah menganalisis kasus implementasi agenda 3 ya. Jadi kasus kita sediakan kasusnya ya. Kemudian mereka suruh menganalisis dan terhadap implementasi dari agenda 3 ini. Itu ya hari kedua. Kemudian hari ketiga. Nah, ini ada kaitannya dengan jadwal Bapak dan Ibu. Nah, hari ketiga hanya punya waktu 2 JP ya. Ini untuk paparan tugas kelompok, analisis kasus, dan paparan tugas individu, identifikasi dan deskripsi WOG. Kemudian kita berikan umpan balik, kemudian mulailah tanya jawab pengalaman pelayanan publik ya. Nah, kemudian hari terakhir terakhirnya juga penjelasan tugas hari ketiga dan hari keempat. Mengapa hari keempat harus disampaikan di hari ketiga? Karena setelah 4 itu tidak ada lagi gitu ya, tidak ada lagi. Jadi kita harus jelaskan supaya mereka membuat nanti untuk hari keempat ya. Kemudian ini waktunya 9 JP. Nah, di dalam jadwal yang sudah tersusun sekarang ya, yang sekarang ini kalau tidak salah hanya 6 JP gitu ya, hanya 6 jam pelajaran untuk yang asinkronus gitu. Jadi dipindah ke hari keempat. Nah, mungkin kita usulkan lagi nanti bahwa ini lebih baik masuk di hari ketiga gitu ya. Jadi semua penugasan yang bersifat untuk dijadikan paparan pada hari keempat diberikan pada hari ketiga ya. Sehingga nanti hari keempat tinggal paparan gitu ya. Mengapa demikian? Karena kalau dibagi di split di hari keempat itu agak sulit. Mungkin mereka tidak optimal gitu. Menyusun strategi peningkatan kinerja ASN, menyusun secara berkelompok, dikasih waktu hanya 3 JP gitu ya. Nah, oleh karena itu lebih baik kita masuk di jadwal di hari ketiga saja, karena waktunya cukup lama, yaitu dari tanggal 7, 8, 9, 10 ketemu ya, 10 Mei. Nah, ada waktu banyak lah gitu ya untuk mereka individu isu terkait pelayanan publik, menetapkan core issue dan membuat learning journal dan tugas kelompok yang menurut kita semua kemarin hasil pembahasan cukup penting sebagai penutup ya, sebagai pembulatan dari keseluruhan agenda 3 ya. Jadi ini kita berharap di sini mereka sudah membuat semua penugasan ini, dan hari keempat kita coba untuk paparkan gitu ya. Tugas individu hari ketiganya identifikasi pelayanan publik, kemudian juga penetapan core issue dan kegiatan kreatif, dan tugas kelompok mengenai strategi peningkatan. Jadi semua kita tuntaskan di hari keempat ya, di tanggal 10 itu ya. Dan ada sisa 3 asin kita gunakan untuk tugas individu membuat learning journal. Rasanya memungkinkan ya kalau 3 jam pelajaran kita tugaskan hanya mereka untuk membuat learning journal ini. Nah, di akhir hari keempat ini baru kita menutup kegiatan pembelajaran agenda 3. Itu kira-kira ya skenario pembelajarannya. Jadi barangkali nanti yang akan kita bahas adalah mungkin 5, 6 sudah oke ya, 7 sudah oke, dan 10 ini terkait dengan jadwal ya, hanya di hari keempat, tanggal 10 Mei. Oke, berikutnya. Nah, nanti kita usulkan jadwalnya seperti semula seperti ini. Nah, ya. Jadi tetap bahwa
Di Jumat itu kita berharap ada asinnya 3 ya, 9 jam pelajaran gitu kan. Kemudian di Seninnya tinggal asin yang 3 jam pelajaran dan sinkronusnya ya. Nah, asinnya ini yang kita buat untuk learning journal. Kalau misalnya sinnya di atas juga membuat learning journal gitu ya, sehingga seluruh penugasan itu selesai di hari ketiga. Jadi hari keempat tinggal paparan untuk semua penugasan ya, tuntas itu ya. Kalau learning journal kan memang dikumpulkan malam hari. Kalau ini yang penugasan di tanggal 7 ini kita harapkan seluruhnya nanti akan dikumpulkan pada pagi hari sebelum paparan gitu ya, jam 7 pagi hari Senin. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, kalau sepakat gitu ya, kita di hari keempat Senin tanggal 10 Mei ini, bagaimana kalau seperti ini saja jadwalnya. Jadi asin 3 langsung sin 3 gitu ya, tidak lagi di split-split yang seperti ini, yang kita ini seperti ini. Nah, ini ya. Nanti kita usul ke Bu Gina, kita untuk yang khusus tanggal 10 ini kita kembalikan ke sini saja, ke jadwal yang asin dan sinnya 3-3. Yang ini tidak jadi gitu ya. Yang sekarang ini beredar di Bapak Ibu itu yang seperti ini, yang kiri ya kalau nggak salah, yang sin. Nah, tapi karena skenernya agak sulit, maka dibuat kita nanti usul yang kanan saja seperti ini ya, sehingga lebih mudah. Tinggal nanti presentasi semua di hari keempat ini, kemudian sekalian penutupan itu untuk agenda 3, menutup agenda 3. Baik, itu kira-kira ya Bapak dan Ibu, ini penugasan masing-masingnya. Sudah juga saya split satu-satu gitu ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu tinggal memasukkan ke dalam LMS ya satu-satu kan, seperti yang contoh Mas Dwi ya. Jadi ternyata tidak bisa juga penugasan itu paralel semua gitu ya dalam satu PowerPoint atau, tapi memang harus di-split karena itu kita bekerja berdasarkan hari ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Memang kita harus familiar dulu dengan LMS-nya ya. Saya baru familiar kemarin tuh lah yang dijelasin Mas Dwi. Sebelumnya waktu Bu Amel dari LAN itu menjelaskan masih meraba-raba, masih apalagi cepat. Bagaimana cara meletakkannya, bagaimana cara mengatur, sehingga kan ada kaitannya dengan desain kita gitu ya, ada kaitannya dengan desain kita, sehingga alhamdulillah tuh kemarin tuh LMS-nya bisa terpahami, akhirnya muncullah seperti tadi jadwalnya gitu. Ternyata lebih mudah seperti itu untuk memasukkan, menata dalam LMS-nya gitu. Itu kira-kira ya Bapak dan Ibu, ini adalah yang hari pertama penugasannya kita rinci. Jadi isu aktual manajemen ini salah satu saja ya yang saya sampaikan mengenai identifikasi deskripsi isu manajemen ASN ya. Kita identifikasi, mereka suruh mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan dampaknya. Ini semua sangat bermanfaat bagi rancangan aktualisasi ya. Kalau di sini mereka sudah belajar, sudah mulai mengenal gitu ya, sudah mulai berpengalaman untuk mengidentifikasi, menuliskan dampaknya dan lain-lain, itu insya Allah akan lebih mudah untuk menulis rancangan. Ini sangat berpengaruh sekali, berkontribusi berat gitu ya. Kalau saya katakan berkontribusi berat terhadap rancangan aktualisasi. Nah, kemudian juga penetapan core isu, teknik analisis isu yang sudah mereka dapatkan dari agenda 1, mereka bisa pakai di sini atau juga bisa mempelajari yang baru ya, gitu ya. Kemudian hasil identifikasinya nanti 3 lembar A4, ini ukurannya 11 spasi, ini kita dalam bentuk PDF nanti diupload ya kepada mereka. Nah, kata Mas Dwi jangan lupa kita mengupload dulu tugas, baru mereka bisa mengupload tugasnya ya, baru peserta. Nah, waktu pembuatannya 1 hari, kita harapkan besoknya 6 Mei paling lambat pukul 7 sudah diupload ya, karena keterlambatan ini mempengaruhi penilaian gitu ya, kemarin mempengaruhi penilaian. Jadi nanti juga kita akan sepakati nih nilainya untuk penugasan ini ya. Kita belum sempat untuk membuat kriteria indikator dalam hal penilaian penugasan. Kalau yang kemarin kita lihat kan ada ternyata ya penilaiannya di dalam LMS gitu. Meskipun kita tidak tahu masuk komponen yang mana, tapi yang penting kita memberikan penilaian pada setiap penugasan, baik individu maupun kelompok. Kemudian membuat learning journal ya. Kalau learning journal kita harapkan mereka mengumpulkan pada hari itu juga ya. Tapi
jam 23.59, jadi sebelum jam 12 malam. Kemudian, nah untuk kelompoknya kemarin kita sudah sepakat ya mereka membuat video role play best and best practice gitu ya, terkait dengan 3 mata pelatihan pada agenda 3. Nah ada masukan juga, ini bagus juga ya, jadi videonya tambah sinopsisnya gitu ya, karena mungkin kita nggak paham itu videonya ya, tapi mereka nanti bisa menyertakan sinopsisnya agar kita lebih mudah untuk memahami videonya. Nah ini kita harapkan video itu tanggal 6 Mei-nya ya, besoknya paling lambat pukul 7. Kasihan kalau satu hari itu mereka semuanya mengumpulkannya di mungkin malam atau pagi masih bisa diskusi dengan kelompoknya. Waktu paparannya tanggal 6 Mei. Nah ini ada kriteria penilaiannya yang sudah dituliskan di sini untuk kelompok ya, hanya untuk video ini, belum yang lain-lainnya kita belum punya kriteria penilaian, itu baru video saja. Nah ini adalah deskripsi tugas untuk asinkronus hari pertama. Kemudian hari kedua ini sama ya, kalau untuk individunya adalah WOG. Nah untuk kelompoknya analisis kasus ya. Kasus kita sediakan kasusnya, lembar kasusnya ya. Nanti kita sediakan, kemarin sudah diskusi dengan Pak Slamet dan Bu Teti, terima kasih ya. Jadi kita sudah punya studi kasus, tapi nanti kita juga lemparkan di forum ini ya, nanti kesepakatan kita mana yang akan kita gunakan sebagai bahan studi kasus untuk standar ya kita ya, supaya terstandar semua di agenda 3. Kemudian ini mereka analisis ya, sekaligus juga merekomendasikan bagaimana caranya praktik yang baik dan yang buruk bisa menjadi baik, itu kita harapkan dari mereka. Kemudian ini waktu pengumpulannya di 7 Mei paling lambat pukul 7. Jadi seperti biasa di besoknya. Mengapa? Karena tanggal 7 Mei itu mereka harus mempresentasikan gitu ya. Kemudian ini sama ya, ini untuk yang WOG. Hari ketiga ini juga sama untuk pelayanan publik ya. Mereka mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu pelayanan publik ya. Kemudian nah ini lumayan lama ini waktunya karena ada 3 penugasan ya. Maka waktunya pengumpulannya tanggal 10 Mei di hari terakhir gitu ya. Sehingga mereka punya kesempatan untuk bekerja lebih banyak karena memang lebih banyak tugasnya. Ada 3 ya individunya. Identifikasi pelayanan publik, penetapan core issue. Jadi dari tiga isu prioritas yang sudah mereka dapatkan dari manajemen ASN, dari WOG dan dari pelayanan publik, kemudian mereka pilih di antara 3 ya, di antara 3 itu satu core issue ya yang akan dia pilih gitu ya, dari 3 tadi ya, dari 3 tadi. Nah mereka silahkan menggunakan teknik analisis isu yang dikuasai ya. Jadi ini penting sekali tiga menjadi satu ini, karena nanti mereka pun akan di rancangan akan memilih salah satu. Nah, siapa tahu mereka sudah mulai belajar dari sini, sehingga begitu masuk ke rancangan aktualisasi mereka sudah dapat itu yang namanya core issue gitu ya. Bisa belajar dari sini, karena pengalaman yang sudah itu di hari hanya itu sampai bingung, mereka mencari isu aja bingung gitu ya. Kasihan karena mereka juga baru pesertanya kan barulah ya di instansinya, belum banyak scanning gitu, banyak scanning. Nah kemudian learning journal seperti biasa ya. Kalau learning journal memang semua dikumpulkan pada hari H-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi kedua tugas ini di 10 Mei paling lambat pukul 7. Paparannya nanti tanggal 10. Nah ini tugas kelompoknya. Jadi tadi tugas individunya ada 3 ya, dan tugas kelompoknya ada 1. Nah ini sebagai penutup, kemarin usulan dari teman-teman strateginya dibuat untuk lingkup Kemen LHK gitu ya. Kemudian mereka menelaah lah bagaimana kekuatan kelemahan membuat strategi, dan diharapkan ini menjadi pembulatan penyimpulan gitu ya dari agenda 3, semuanya masuk di sini. Jadi outputnya adalah keren gitu ya, mudah-mudahan keren. Jadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja ASN secara umum kan di dalam agenda 3 ini ya. Nah itu di Jumat. Nah terakhir di hari terakhir ya, maaf ini Senin 24, Senin tanggal 10 ya, maaf tanggal 10 karena belum diganti yang. Nah ini tanggal 10 Mei itu hanya ini ya tugasnya,
karena semua sudah dipaparkan pada hari keempat. Jadi tugas di individu di hari keempat hanya tinggal learning journal hari keempat. Jadi ini dikumpulkannya tanggal 10 malam hari. Nah gitu ya, jadi teman-teman selesai sudah nih pekerjaan kita di hari keempat, kan, untuk penugasannya. Nah, bahan materi pendukung yang sudah ada, ya, yang sudah ada. Yang pertama adalah bahan materi ya, bahan pengayaan ada PowerPoint. Jadi manajemen ASN ada bahan tayangnya dan ada video sistem merit, gitu ya. Sistem merit ini salah satu juga yang untuk dikuatkan di dalam pembelajaran ya. Kemudian WOG kita baru bahan tayang, nanti mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu mana yang kita sepakati sebagai pengayaan ya, bahan pengayaan. Kemudian pelayanan publik juga ada bahan tayang, ada video mal pelayanan publik dan ada video prinsip-prinsip pelayanan publik. Ya, nanti kita bisa lihat kalau ada waktu luang kita bisa lihat. Jadi ini adalah bahan-bahan pengayaan yang akan kita masukkan di dalam. Tapi mohon maaf, ini memang bahan-bahan tayang ini memang baru diminta kemarin gitu ya. Jadi ini bukan standar juga, artinya boleh dimodifikasi, tetapi barangkali isinya gitu ya, isinya mungkin ini kan sesuai modul pasti gitu. Nah, Bapak dan Ibu di masing-masing pengampu silakan memodifikasi gitu ya, memodifikasi sesuai seleranya gitu kan. Nah, tetapi mungkin materi yang ada di dalamnya kita standarkan gitu ya, tetap itu memang merupakan hasil modul ya, hasil modul. Ini adalah alat bantu saja. Kalau Bapak dan Ibu ingin membuat lagi yang lain tidak apa-apa ya, karena mereka toh sudah membaca, sudah C1 C2 lah gitu ya, sudah paham modul. Nah, bahan tayang ini sebagai bahan pengayaan, bukan sebagai bahan pengajaran gitu ya, hanya pengayaan. Jadi disimpan di dalam LMS-nya gitu. Tidak kita gunakan untuk pembelajaran pembelajaran pengajarannya lah, pembelajaran di kelasnya. Nah, kemudian video-video ini bisa ada ya, kalau nggak salah kemarin ada ya ruang untuk video gitu kan, untuk bahan pengayaan. Ini kira-kira yang sudah ada. Kemudian nah ini ada video pengantar. Jadi Bapak dan Ibu kemarin memang Mas Dwi sampaikan, saya tanyakan memang yang agak bingung adalah ketika kita dapat asin pertama. Oleh karena itu kita kita diskusi nih Pak Slamet gitu ya, Bu Teti dan saya untuk bagaimana sih caranya kalau di hari pertama itu ada asin. Kemarin Mas Dwi mengatakan memang itu tugas PJA untuk menjelaskan bahwa peserta itu diminta untuk melihat gitu ya, melihat di dalam penugasan gitu kan, di situ ada pelajaran asin. Tetapi kemarin kita diskusi bagaimana kalau kita menata ini ya, video pengantar ini di dalam LMS gitu, memasukkan video ini sebagai pengantar. Ini memang coba ya, kita coba. Aduh. Kedengeran nggak? Enggak, Teh. Suaranya nggak ada? Suaranya belum ada ya? Nggak muncul. Belum. Oh ya, oke. Bentar. Share-nya. Off dulu ya ini ya. Oke. Nanti kita putar ya, Tapi lanjutin dulu ini sedikit lagi. Nah, kemudian ada video pengantar ya, nanti kita putar. Kemudian selanjutnya, hari kedua kita kan ada penugasan studi kasus ya. Nah, kita sepakat, kita baru bertiga nih diskusi bagaimana kalau studi kasusnya tentang ini, tentang PNS WFH atau WFO. Yang nanti kita bisa analisis dari tiga mata pelatihan itu ya, dari manajemen ASN-nya, dari WOG-nya, dan juga dari ini baru diskusi antara Pak Slamet, Bu Teti dan saya ya. Nanti mohon juga masukan apakah ini akan jadi bahan studi kasus ya. Nah ini sebenarnya ini bisa ditinjau dari tiga mata pelatihan itu ya. Misalnya WFH, jelas WFH WFO itu kan pengelolaan ASN ya, pengelolaan manajemen ASN. Kemudian juga WOG-nya, bagaimana kita harus berkoordinasi dengan banyak pihak supaya WFH WFO ini bisa
bisa tetap berjalan lancar, dan juga pelayanan publiknya. Bagaimana kalau dari rumah gitu ya, kita pelayanan publiknya, itu harapan kami seperti itu gitu. Ini dijadikan sebagai bahan studi kasus untuk mereka tugas kelompok di hari kedua. Tetapi ini pilihan ya Bapak dan Ibu ya, silakan nanti kalau ada usul yang lain lagi boleh kita sepakati gitu ya, apa sih yang akan jadi bahan studi kasus. Nah ini sudah dalam bentuk PDF, nanti kita bisa upload di dalam penugasan kelompok ya, studi kasus. Nah itu kira-kira semua ya yang terkait skenario dan lain-lain, termasuk bahan-bahannya. Nanti kita diskusikan ya mengenai skenario tadi dan juga bahan-bahan pendukungnya. Tapi sebelumnya nanti kita coba dulu share screen, coba dulu menayangkan bentar ya, saya coba menayangkan ini video itu ya, video pengantar. Lucu videonya sih, lucu ya. Sebentar, podcast. Oke. Video. Sudah terdengar? Kabar kita semua, selamat datang di Agenda 3. Agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, sehingga mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole of government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Keterkaitan Agenda 3 dengan Agenda 4. Kontribusi Agenda 3 dalam Agenda 4 cukup banyak dan penting, yaitu 1. Ketika mengidentifikasi isu-isu dalam penyelenggaran pemerintahan di instansi yang akan dituangkan dalam rancangan aktualisasi pada Agenda 4, maka refleksikan atau scanning isu-isu tersebut berdasarkan pada Agenda 3, yaitu manajemen ASN, whole of government, dan pelayanan publik, seperti apa implementasinya di instansi. Setelah teridentifikasi isunya, maka gagasan kreatif yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan berasal dari mata pelatihan Agenda 3. Dalam rancangan aktualisasinya pada Agenda 4, maka harus menjelaskan bagaimana keterkaitan substansi mata pelatihan Agenda 3 dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Pagi ini, jam 10 sampai dengan jam 12.15 waktu Indonesia Barat, dalam pembelajaran offline atau asinkronus pertama, silakan Anda mengerjakan tugas individu pertama. Nanti, pada jam 13.15 sampai dengan jam 15.30 waktu Indonesia Barat, kita akan bertemu di Zoom dalam pembelajaran tatap muka virtual ke-1 atau sinkronus ke-1. Tugas individu 1. Identifikasikan dan deskripsikan isu-isu manajemen ASN. Pertama, identifikasilah beberapa isu aktual yang terjadi di instansi Anda terkait mata pelatihan manajemen ASN, seperti terbatasnya keterampilan SDM dalam melaksanakan tugas, contohnya dalam proses perizinan dan lainnya. Contoh lain adalah lemahnya koordinasi antara bagian di tingkat seksi atau bidang atau unit kerja dan lain-lainnya. Kedua, deskripsikanlah isu-isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Ketiga, jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu-isu tersebut tidak segera diselesaikan, dan jelaskan para pihak yang terkena dampak tersebut. Keempat, tetapkan satu isu prioritas yang menurut Anda paling mendesak untuk segera diselesaikan dengan menggunakan teknik analisis isu yang Anda kuasai.
Kelima, hasil identifikasi dan deskripsi tersebut dibuat dalam bentuk tulisan, paling banyak 3 lembar kertas A4, huruf ukuran 11, spasi 1,5. Keenam, bentuk file PDF. Ketujuh, waktu pembuatan tugas 1 hari, pada tanggal 5 Mei tahun 2021. Kedelapan, waktu pengumpulan tugas, tanggal 6 Mei tahun 2021, paling lambat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kesembilan, waktu paparan, tanggal 6 Mei tahun 2021. Tugas individu kedua. Tugas membuat learning journal pertama. Tugas dibuat dalam bentuk rekaman suara, berbentuk file MP3. Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, tentang substansi dan proses pembelajaran, baik saat sinkronis maupun asinkronis, serta implementasi mata pelatihan, manajemen ASN di instansi peserta. Dibuat dengan durasi maksimal 3 menit. Dan waktu pengumpulan, pada tanggal 5 Mei tahun 2021, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Selamat bekerja adik-adik peserta, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, ya, jadi untuk mengantarkan karena ini sebetulnya begini, kita membantu juga tugas PJA gitu ya, karena mungkin siapa tahu ada yang lupa PJA-nya, sehingga ini kan ada standar kalau dimasukkan semua ke dalam LMS, walaupun PJA-nya lupa, tapi minimal mereka akan ada yang sudah melakukan gitu ya di sini, di dalam LMS ini untuk video pengantarnya. Itu kira-kira Bapak dan Ibu, silakan jika ada masukan yang jelas terkait satu studi kasus ya. Pertama terkait jadwal dulu, kemudian yang mana yang akan dipilih nanti kita sepakati, kemudian kita akan sampaikan kepada Bu Gina ya, apakah yang di split itu atau kita memang yang sudah langsung 3 jam pelajaran aja untuk paparan seluruh tugas pada hari ketiga. Kemudian yang kedua terkait skenario, apakah sudah oke gitu ya. Kemudian kalau sudah oke kan nanti kita bungkus ya, sudah artinya tugas kita selesai, tinggal menata di LMS ya, kita bisa melakukan kerjaan yang lain. Kemudian yang ketiga terkait studi kasus tadi, bagaimana menurut Bapak dan Ibu, apakah cukup itu atau ada lagi yang lebih bagus gitu ya, lebih baik. Silakan Bapak dan Ibu, silakan. Saya mau dulu ya. Oh iya, Mbak Yanti, silakan Mbak Yanti. Terima kasih. Teman-teman menjalankan puasa bagi yang menjalankannya. Ya, baik. Jadi yang pertama mengenai jadwal, saya dari jadwal daftar nama tutor yang dibagikan oleh Bu Gina, itu kan ada seperti misalnya saya ada di 2 tempat gitu ya Bu ya. Saya juga sampai sekarang saya belum terima jadwalnya yang bagaimana, saya juga tidak tahu PJA-nya siapa, ya mungkin yang khusus yang saya sih ya, atau karena saya tidak aktif bertanya gitu bagaimana. Nah, cuma asumsi saya kalau ada nama 2 di angkatan yang berbeda, kemungkinan yang satu ganjil, yang satu genap. Iya, betul. Nah, kalau ternyata di jadwal yang tadi dipaparkan bahwa tanggal 11 di hari keempat itu tanggal 10 sin, tanggal 10 semuanya sin, berarti kan tabrakan Bu, sementara orangnya kan satu gitu ya, ataukah ada yang pertimbangan yang lain. Itu yang tadi saya pikirkan. Saya juga nggak tahu ini apakah cuma satu kah atau bagaimana, nggak ngerti juga saya. Nah kemudian mengenai kasus, bagus sih studi kasus yang ini, yang contoh kasus yang diberikan. Cuma kalau saran saya, apakah tidak sebaiknya mereka mencoba mengenali kasus yang ada di lingkungannya sendiri Bu. Jadi kita membiasakan bagaimana mereka mengenali lingkungannya. Kalau melihat orang kan ini ya Bu ya, kalau melihat yang sudah ada itu kan mungkin mereka cepat inilah ya, terus mungkin kalau untuk mengaitkannya dengan ininya tidak, agak kesulitan gitu ngaitankan dengan ini kan pegawai baru ini. Saya inginnya itu mereka memahami, mengenali sedetail-detailnya apa yang terjadi di ini, sistem mekanisme kerja yang ada di instansinya. Mungkin untuk sementara itu saja Bu ya, makasih. Makasih Bu Yanti. Langsung jawab aja ya, kita diskusikan ya.
Oh iya, Bu Yanti kalau nggak salah kita sudah diberikan jadwal ya oleh Bu Gina, dan itu semua memang sudah didesain untuk ganjil dan genap gitu. Artinya kemarin ada satu orang, atau dua orang saja yang ganjil sama ganjil gitu ya, tetapi semuanya sudah desain memang ganjil dan genap sehingga tidak mungkin ada yang bentrok gitu ya antara scene-nya gitu. Sudah di ini kan. Tapi kan di ganjil genap sama-sama di hari keempat sama-sama sin kan? Enggak, asin dan sin 3, asinnya 3 Bu Yanti. Nah, jadi ada yang pagi, genap yang pagi, ganjil yang siang kalau nggak salah, sinnya ya, sinnya kalau nggak salah. Nanti mungkin terakhir setelah ini barangkali kita minta sama Bu Gina untuk men-share jadwal yang final gitu, yang fix gitu ya, sehingga yang lain kita bisa delete sehingga tidak tidak tertukar-tukar gitu jadwalnya. Nanti kalau sudah, mungkin Bu Gina nunggu kita juga karena kan memang kita ada pergantian ya. Kasihan juga Bu Gina, kasihan sekali, kayaknya pusing lihat jadwalnya ya. Kita aja pusing gitu ya, apalagi lihat 16 angkatan dari semua agenda. Baik, itu yang kemudian yang kedua ya. Jadi sebelum kita masuk ke studi kasus mereka, sebetulnya kita ingin juga melihat mereka studi kasus di luar gitu Bu Yanti. Tetapi kan kalau kasus di masing-masing artinya dari kelompok itu pasti dipilih salah satu, berarti kan ya, berarti kasusnya dipilih salah satu karena ini kan studi kasus ini adalah untuk tugas kelompok bukan tugas individu. Artinya kalau memang disepakati bahwa nanti studi kasusnya adalah merupakan studi kasus instansi, tentu harus dipilih salah satu dari 10 instansi tersebut untuk dijadikan sebagai kasus ya. Boleh saja nanti kita ini kan, hanya saja kalau demikian berarti judulnya bukan analisis kasus yang terdapat di salah satu instansi peserta gitu ya, kelompok ya, instansi kelompok. Berarti kalau demikian nanti berarti kita rubah di dalam, kalau udah sepakat kita semua itu, nanti kita rubah di dalam skenarionya ya dan penugasannya. Kemudian tadi apa ya? Kalau yang salah membaca di yang dikirim ini kan di sini kan tugasnya tugas individu gitu loh. Itu di hari terakhir aja Bu. Kalau mau kelompok itu saran saya hari terakhir. Hari pertama itu ya mungkin kan ada beberapa tugas itu ya kita kaitkan. Yang pertama mungkin kita secara bertahap kan. Mungkin pertama itu kita kaitannya itu identifikasi kasus yang berkaitan dengan manajemen ASN. Lalu di hari keduanya itu tugas keduanya itu bagaimana dari kasus yang ada itu dikaitkannya juga dengan yang ada WOG-nya gitu tuh loh, ditinjau dari WOG-nya. Jadi satu kasus dilihat dua. Nah dari yang hari ketiganya itu bagaimana secara keseluruhan ditambah dengan yang tugas kelompoknya itu. Jadi dari satu kasus itu dipecah-pecah ke masing-masing ini ya? Kasusnya satu kan? Iya, kasusnya satu. Nah, sekalian kita ini Bu, memang mereka kan itu sudah pada saat MOC kan mereka ini mempelajari ini semua ya Bu ya. Iya. Kita kan ingin menggali lagi bagaimana kacamatanya dia kalau dilihat dari manajemen ASN-nya gitu tuh loh. Bagaimana dia melihat kasus dari kacamata WOG yang berkaitan dengan ini, dengan manajemen ASN gitu. Jadi artinya yang pertama satu, baru yang kedua itu dua, yang ketiganya secara keseluruhan. Syukur-syukur mungkin di hari ketiganya itu dia bisa kaitkan dengan agenda 1 dan agenda 2 sebelumnya. Ya, memang kita inginnya gini Mbak Yanti, kita inginnya itu dia fokus dulu di manajemen ASN-nya. Begitu dia dapat teori tentang manajemen ASN, kemudian dia scanning lah itu di instansinya gitu. Apa saja sih permasalahan manajemen ASN yang ada di instansinya. Memang kita dilatih kita inginnya mereka itu fokus dulu di masing-masing, belum melihat kasus gitu. Jadi hari pertama dia scanning lah itu. Apa saja sih semua isu terkait dengan manajemen ASN di instansinya. Dia list gitu, dia daftar, dia identifikasi. Kemudian hari kedua ketika kita memberikan penguatan WOG, kemudian tugasnya adalah coba dia identifikasi yang banyak gitu, isu-isu terkait WOG yang ada di instansinya gitu ya. Kemudian juga yang ketiga,
dia juga demikian dengan pelayanan publik. Apa saja sih di instansinya, semua isu yang terkait pelayanan publik dia list, dia identifikasi gitu. Nah, habis itu setelah itu dari 3 itu barulah dia memilih gitu mana yang menjadi core issue. Nah, baru kemudian terakhir dia kaitkan itu semua agenda 3 itu dalam satu kasus. Kemudian dia pecah, oh berarti kalau dia bisa memahami dalam satu kasus itu bahwa yo ini manajemen, oh berarti dia benar gitu. Itu dia benar gitu. Karena kalau di instansinya dengan kasus kan tentu berbeda ya. Kalau di instansinya mah gampang kan gitu. Tapi begitu dia melihat suatu kasus, bisa nggak sih dia itu memecah itu gitu. Oh ini kasus, ini WOG loh, argumennya ini, oh ini ya gitu. Itu cerita dari penugasan yang akan kita sampaikan ke peserta gitu Bu. Rencananya gitu. Mohon maaf kita jadi ngobrol berdua. Mungkin nanti iya. Itu maksudnya itu apanya ya, argumennya kenapa munculnya itu masing-masing dulu kemudian baru di ya, mungkin ya memang ya. Iya. Kasus itu kalau kasus itu langsung ditanggapi keseluruhan, saya takutnya berasumsi Bu, ini pegawai baru. Oh gitu. Kita yang kita kan cuma sebentar Bu. Nanti mereka kebanyakan berasumsi. Gimana benar Kak? Oh gitu. Kalau begitu mungkin kalau begitu memang dalam satu kelompok ambil saja kasus di satu tempat ya. Ya, itu. Gitu. Oke, bisa saja begitu ya. Silakan memilih di antara 10 orang anggota peserta itu mana yang akan dijadikan sebagai studi kasus ya. Begitu ya. Juga bisa enggak Bu? Ya? Kelompok Bu. Dua kelompok. Kan dari 10 orang nih. Iya. Ya, kita jadikan 2 jadi kita pembanding gitu tuh. Oh iya. Iya, bisa saja seperti itu. Boleh saja kita split. Sebetulnya gini, Mbak Yanti. Saya begitu melihat LMS jalan kemarin itu rada liar gitu. Banyak sekali ya. Kita mungkin kita belum familiar gitu dengan LMS-nya itu ya. Kalau kita di LMS kita kan mudah saja itu, tapi kemarin di sana itu memang Mas Dwi menyampaikan dia membuat satu kelompok itu 10 orang itu karena menurut saya itu karena mungkin memang kita ada treatment tertentu lah di dalam LMS itu yang menurut Mas Dwi memang harus pengampunya sendiri gitu, yang apa namanya ya, yang mengelola itu gitu ya. Memang kita bisa saja meminta pada PIC adminnya, tetapi mungkin tadi harus kita memberikan akunnya, pokoknya kalau kita minta tolong sama PIC. Nah, terkait dengan itu makanya kalau saya nih tadinya satu aja ya kali daripada kita nanti pusing gitu. belum substansi loh, baru berpikir tentang non teknis di LMS itu. Tetapi ya mungkin bagus juga kalau sebagai pembanding ya, kemarin kan membantu kita juga untuk membahas. Jadi saat menayangkan yang satu mungkin saja kan kita karena sibuknya ada yang terlewat oleh kita untuk mengevaluasinya. Kan ada yang lain gitu. Iya, boleh ya. Berarti kalau begitu nanti di dua kelompok ya, masing-masing punya kasus yang berbeda gitu ya. Bisa begitu ya, untuk sebagai pembanding. Boleh ya. Jadi kita sepakat hanya untuk itu saja ya, mungkin yang dipecah menjadi dua kasus ya. Nanti ditanya dulu, jangan diputuskan dulu. Ini kan kita jangan. Ya maksudnya saya menguatkan Bu Yanti dulu, maksud Bu Yanti itu ya. Nah, sekarang baru kita lemparkan bagaimana dengan teman-teman gitu ya. Iya, silakan. Baik, saya mau ngomong nih ya. Ya. Baik, sebenarnya saya tadi sudah kalau skenario ini kan dengan gambaran kemarin Pak Dwi masukkan itu kelompok, nanti harus kita klik siapa ketua, siapa anggota, karena hanya dia yang bisa memasukkan. Itu sudah tergambarkan, itu baru satu agenda. Belum kalau nanti di antara bapak-bapak ini pasti ada yang mengajar 3 agenda atau berapa agenda. Bisa dibayangkan itu bisa ketukar-tukar ya. Nah, mungkin kalau saya setuju saja dengan yang tadi yang pertama ya. Jadi itu pasti sudah dipikirkan gitu loh. Jadi menurut saya skenarionya yang seperti tadi ya, tetap yang awal gitu ya, masalah kasus ya boleh saja dilemparkan mereka. Tapi kalau mereka masih belum paham, ini kan CPNS ini bukan yang sudah bekerja tapi baru
malah mungkin baru 2 bulan, baru 2 bulan mereka kerja. Jadi dia mungkin masih meraba-raba apa sih ini ya, apa ini artinya, apa kasus apa yang diangkat. Bisa kita tentukan ya satu saja tadi, yang sederhana itu sudah sangat sederhana ya. Nah, ini kan awal mereka memapak, yang penting adalah indikator-indikator apa itu manajemen ASN itu yang kita berikan, prinsipnya itu. Jadi dengan apalagi bulan puasa ya, mohon juga diingat ini bulan di puasa, jangan juga kita terlalu kapan mereka harus tarawih, kapan mereka harus sahur, kapan mereka harus mengerjakan pekerjaan individu, kelompok, itu juga harus kita pikirkan. Memang generasi sekarang luar biasa, tapi kita nggak bisa juga seperti tidak puasa ya. Ini beda ini kalau menurut saya ya. Mereka ya harus begadang, kapan terawih, kapan tadarus, itu tetap harus kita berikan slot-slot waktu seperti itu. Jadi yang sederhana tadi saya setuju saja gitu, yang itu satu kasus pun contoh, walaupun nanti sama pasti cara berpikirnya pun beda. Dan kelompok pun kalau saya udah satu saja cukup. Ya nanti kita yang klik siapa ketua. Kita di sini bukan masalah membandingkan, tapi kita lihat nanti learning jurnalnya bagaimana, tugas individu mereka bagaimana, itu tanda bukti mereka sudah membaca. Kemudian yang saya ingin tanyakan, seandainya jadwal kita kan ada ganjil genap ya. Yang tadi Mbak itu yang terakhir ya tanggal 10. Kalau dia awalnya asin duluan, berarti di bawah sin ya. Nah, berarti kalau yang ganjilnya di atasnya sin, bawahnya asin. Nah, kalau yang asin itu tadi kan terakhir ada learning journal. Oke, itu kita menjadi bacaan kita. Nah, kalau yang terakhirnya itu adalah sin ya. Apakah itu learning journal juga, nanti kita lihat juga gitu. Kita dari satu masukan kita berikan lagi mereka efek. Nah, apa yang memberikan umpan balik gitu. Nah, itu mungkin perbedaan antara ganjil dan genap dengan masalah skenario tadi ya. Terus yang ingin saya tanyakan ini lagi, satu lagi, tadi dalam video ada kata-kata pengumpulan tugas pukul 7. Apa memang pukul 7 tadi tugas apa ya? Tugas individu kalau nggak salah tadi itu ya. Itu apa memang harus jam 7? Nggak sama, biasanya kayaknya 23.59 lah. Kok ini tiba-tiba jam 7 masih bisa? Apa memang seperti itu harus jam 7 pagi paling terakhir gitu. Jadi kalau memang biasanya 23.59 ya pakai saja yang 23.59. Jangan yang tiba-tiba menjadi 7 lain sendiri gitu. Terus juga mungkin mohon maaf kepada pembuat video nih ya, saya ya ini saja sedikit. Yang tadi ada gambar skema yang dari Pak Dwi, itu kan ada kata-kata RNK production ya. Bisa nggak itu dihilangkan Pak, biar jangan menutup merancu dari itu, kan udah banyak kata-kata. Janganlah kata-kata RNK production di situ. Itu takutnya dianggap tabel lagi nanti kotak itu lagi ya. Jadi mungkin itu aja, kalau yang lain udah bagus. Saya kira saya kembalikan lagi ke Mbak Dia. Makasih Bu Mai. Jadi nanti kita sepakati ya tentang kasus ini ya, yang studi kasusnya. Nah, untuk yang ganjil genap itu memang kita tadi seperti saya sampaikan, kita itu tidak perbagian gitu ya. Jadi kalau di atasnya asin, nanti learning journal, ya memang dia terserah mau melakukan di asin pertama kah, atau di terakhir kah nanti, atau di sore hari, tidak masalah ya, karena pengumpulannya jam 23 tadi 59 learning journal. Jadi kita memang di dalam LMS-nya itu tidak ada itu split berdasarkan jadwal gitu ya. Hanya pokoknya penugasan hari itu adalah learning journal, supaya mereka bisa menggunakan waktu asin itu untuk mengerjakan gitu kan. Nah, kalau tidak ada dikasih penugasan learning journal saja, mungkin mereka pagi itu artinya
barangkali tidak membuka gitu ya, tidak membuka LMS-nya. Itu kira-kira seperti itu. Tetapi memang di LMS sendiri tidak ada desain untuk split per itu ya. Jadi adanya hanya pokoknya scene aja, pokoknya Zoom aja, scene-nya aja gitu ya. Yang lainnya itu ada di penugasan, sehingga kita bisa bisa sendiri untuk menata di dalam LMS-nya itu. Yang penting mah nanti jadwal penugasan dan pengumpulan. Nah, pengumpulan ini Bu Mai, ini juga sebetulnya kan menimbang karena mereka malamnya kan ada 2 tugas tuh setiap hari ya. Nah, menimbang bahwa tadi malamnya itu kan terawih katanya. Jadi memang kalau learning journal mudah, kita pakailah 2359. Tapi kalau untuk identifikasi isu, kemudian pakai teknik analisis, kasihlah mereka waktu, kasihan gitu ya. Jadi jam 7 pagi, siapa tahu pas sahur dilanjutin gitu tadi. Jadi itu mah kesepakatan kita saja di agenda ya. Atas dasar kasihan aja gitu. Saya melihat juga memang dari awal tuh, ini kasihan nih gitu kan. Siapa tahu ketiduran malam habis terawih gitu. Itu aja. Jadi kita sepakati ya, kita sepakati saja membantu mereka juga. Jam 7 pagi lah. Jadi kan kalau nggak salah jam 7:30-nya kita paparan, kita sudah pegang lah minimal gitu ya. Untuk memberi masukan. Nah, untuk yang kasus tadi ya, Bapak dan Ibu gimana nih untuk studi kasus tadi? Bu Mai setujunya bahwa yang tadi Bu, tambahkan yang puasa dengan kasihan sebenarnya. Kan dibagi 2 kelompok itu maksud saya ini memudahkan. Kan mereka kan bikin video, tempatnya berjauhan, ngumpulkan 10 orang dalam waktu semalam, dituntut lagi harus tarawih dan tadarus kan agak susah. Tapi kalau 5 orang kan mungkin mereka lebih mudah lah. Kita aja ini kan coba berapa orang ini 32 yang bicara aja baru 3. Itu loh maksud saya supaya lebih ini kan. Itu mungkin bisa gitu. Ya, coba silakan ya. Satu lagi, Mbak, mungkin sekalian dibahas itu nanti untuk alokasi waktu untuk paparan tugas kelompok dan tugas individu. Apakah perlu kita batasi ya? Maksudnya gini, jangan sampai di antara kita udah diteruskan. Maksudnya batasan gitu loh, batasan ini sebaiknya ini gitu. Harapannya nanti kalau ada kelompoknya 2 berarti dua-duanya memaparkan. Kemudian tugas individu harapannya karena ini kelas kita kan hanya 10 orang. Kalau bisa sih semuanya ngomong gitu loh, biar kelihatan gitu, biar mereka termotivasi. Kalau besok-besok kalau hanya dipilih kan dia aja lah yang ngomong, kita mah cicing-cicing aja diam-diam. Itu. Maksudnya ada batasan nggak waktunya maksimal gitu, biar kita sama gitu loh. Nanti kita sepakati ya. Iya. Baik, ini untuk studi kasus dulu ya. Silakan Bu Teti. Ya. Baik, terima kasih. Sedang di dalam air. Sedang di dalam air ini di ruangan. Iya. Makanya mengap itu. Ini di kantor lagi banyak kok. Iya, oke. Jadi kalau saya membaca tugas di agenda 3 ya, jadi fokus untuk tugas individu saya lihat memang fokus per modul. Jadi peserta itu akan menyelesaikan pemahaman dia di setiap modul, jadi identifikasi mulai manajemen SN, WOG sampai pelayanan publik. Nah, tapi kalau untuk tugas kelompok, saya lihat memang desainnya adalah mereka bisa menggabungkan 3 materi tadi, 3 modul. Jadi mulai dari video role play gitu ya, isu, strategi gitu. Jadi menurut saya itu bagus ya. Jadi walaupun memang kita tadi kan sempat debat juga bahwa mungkin dia belum paham, tapi saya lihat dengan mereka mungkin ya, dan ada tugas individu juga, nggak ada salahnya sih kalau menurut saya kita coba nih dengan tadi tugas kelompok yang sudah menggabungkan 3 substansi tadi, jadi tidak memilah. Jadi kalau misalnya di agenda 2 kami masih memilah-milah ya, tapi kalau di agenda 3 ini saya lihat sudah lebih menggabungkan 3 materi. Nah, mengenai tadi studi kasus, apakah kita memberikan, itu mempermudah sebenarnya, mempermudah bagi mereka untuk mencari dan mempermudah juga bagi kita untuk memeriksanya, karena kita udah tahu gitu kan. Udah tahu nih kasusnya apa nih, paling jawabannya ini. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi mengatakan, oke, mereka nyari juga nggak masalah gitu. Kalau saya sih melihatnya di situ aja sih. Tapi kalau memang tadi ada semangatnya biar mereka juga bisa ibadah segala macam, ya itu saja gitu ya.
Tapi intinya memang 3 materi masuk di sana, jadi tidak terpilah-pilah lagi. Iya. Dan rasanya memang kalau untuk latar klasikal pun kita sebenarnya sudah mencoba juga dengan kasus seperti itu. Tapi memang kita masih memilah materi-materi karena kita tidak pernah penggabungan. Kalau sekarang kan digabung nih, kita harus menguasai semuanya begitu. Mungkin demikian Bu Dia. Iya. Makasih Mbak Teti. Jadi ini menguatkan ya bahwa kalau individu tugasnya itu memang untuk deskripsi untuk individu masing-masing keperluannya untuk rancangan. Tetapi ketika dia menggabungkan agenda 3 keseluruhan itu biarlah tugas kelompok gitu, karena dia akan di situ ada perdebatan, akan diskusikan sehingga lebih memahami gitu ya. Tapi tadi Mbak Teti bilang, nah jadi jangan peserta aja dipikirin, kita juga gitu ya, maksudnya. Iyalah. kita menilai 10 setiap hari loh, setiap 10 ada yang 20 lagi learning journal macam-macam. Kira-kira kita mudah-mudahan sih kita perkasa gitu ya untuk memeriksanya. Tapi gimana nih? Jadi ada lagi pendapat yang lain? Ya, monggo Ki Hendra, silakan. Ini mana wajahnya nih Ki Hendra? Pak Hendra. Kemana ya Pak Hendra? Pak Hendra. Nggak ada. Wah, nggak ada nih. Saya sih yes aja. Kayaknya Oh, Pak Amin yes. Lah ya, maksudnya ini waktu kita sudah mepet, sementara persiapannya kan masih banyak. Iya, betul. Dan skenario-nya sederhana seperti itu memudahkan kita juga. Ya monggo aja. Tapi saya sih yes. Bu Yes tuh ada di Pekanbaru. Yuk, baik selanjutnya Bu Ida, silakan Bu Ida. Nih Ki Hendra raise hand terus pergi aja ya. Silakan. Kayaknya gitu Mbak Dia, kayaknya. Kabur ya. Kabur. Baik. Oke ya. Baik, terima kasih Mbak Dia paparannya. Ini mohon maaf ya, saya juga baru ngikutin, tapi alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Mbak Dia cukup jelas gitu ya, sehingga pada saat nanti mudah-mudahan kita sama gitu ya persepsinya. Yang pertama, saya setuju Mbak Dia, skenario yang sudah Mbak Dia ini, kemudian saya mungkin setujunya di tanggal 10 Maret ini kita kayaknya lebih sederhana yang perubahan yang langsung 3 itu ya Mbak, yang Asin dan Sin itu ya. Jadi 10 Mei maksudnya ya. 10 Mei ya, 10 Mei itu. Jadi tidak terpecah-pecah gitu ya, sehingga kita lebih fokus. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penugasan itu bisa lebih seperti yang kemarin Mas Dwi ya. Ada rentang jadwalnya itu loh Mbak. Di penugasan itu ini kalau yang individu sampai jam berapa itu udah jelas gitu ya, tetapi ada yang kelompok itu dari tanggal segini sampai tanggal segini gitu. Yang di agenda 1 kan itu tertulis ya, sehingga lebih jelas. Mungkin itu saran ya, sehingga tahu batas waktunya tuh sampai kapan gitu. Nah, kemudian untuk yang tadi studi kasus memang bagus ya, tadi usulnya Mbak Yanti memang bagus, alur kita ambil dari tempat kerja gitu. Tetapi biasanya nih, mungkin pengalaman yang sudah ya Mbak Dia ya, itu biasanya kalau sudah dalam kelompok itu akan saling menunjuk dan sebagainya gitu. Jadi bagusnya mungkin ya, walaupun tadi studi kasusnya itu sederhana dan memang sudah masuk ke 3 mata pelatihan di agenda 3 ini, apakah itu manajemen ASN, WOG ataupun pelayanan publik gitu ya. Walaupun sebetulnya penugasannya itu untuk yang POG atau gimana ya, saya belum paham ini Mbak Dia, karena kalau nggak salah studi kasus di materi untuk WOG gitu ya, tetapi ketika kita berbicara WFH, WFO, kasus WFH, WFO, itu kan sebetulnya masuk semua ya, mau WOG, mau pelayanan publik, mau manajemen ASN, itu masuk ada di dalamnya, sehingga si anak mungkin bisa lebih paham gitu ininya ya. Mungkin sementara itu ya Mbak Dia ya. Makasih. Ya, makasih Mbak. Jadi di dalam penugasan itu yang ada rentang waktunya hanya di hari ketiga untuk hari keempat Mbak. Sudah disebutkan di situ tanggal 7 sampai dengan 10 Mei, kemudian paling lambat jam sekian sudah ditulis di dalam penugasan. Yang penugasannya waktunya belum ditulis ya?
tanggalnya itu yang kayak punya sudah. Mas Dwi agenda 1? Oh, Sudah, ada ya? Oke, sudah oke, ada. tadi saya nggak lihat. Oke, Yang oke. untuk karena yang ada selang waktu itu hanya yang hanya yang agenda 3 ke 4 ya, yang agak panjang Iya, ya. yang agak panjang memang Agak ya, panjang. agenda. Yang kalau yang lain memang dikumpulkan pada tanggal 7 langsung saja gitu. Ya, Misalnya 6 tanggal otomatis 7 kan. ya, otomatis. Jadi itu. Kemudian untuk jadwal nanti kita sepakati ya. Tadi lebih sederhana yang langsung 3 jam gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kelompok ini, tugas kelompok ini memang dari hari pertama sampai hari terakhir tugas kelompoknya adalah menggabungkan agenda gitu. Menggabungkan mata pelatihan menjadi di agenda-agenda. Tadi seperti yang Bu Walaupun Teti sampaikan. tadi studi kasus Ditaruhnya di WOG gitu ya. ya, Oh, disimpannya. Jadi yang pertama itu di manajemen ASN itu tugas kelompoknya adalah membuat video best practice juga pada semua agenda semua mata pelatihan Mbak, pada agenda 3. Jadi kita memang simpankan gitu ya, simpankan tugas kelompok yang agenda 3 ya, bukan per mata pelatihan ini di setiap hari gitu. Sehingga letaknya yang satu video di manajemen ASN, yang studi kasus letaknya di WOG, pelayanan publik itu strategi yang keseluruhan. Jadi memang kita supaya ada karena susah ya naruhnya di mana gitu, akhirnya ya itu semuanya ada diletakkan tugas kelompok yang 3 agenda. Gitu kira-kira Mbak Ida. Kita, sedikit Mbak Dia, ya. Itu kayaknya nggak enak banget ya, WOG kok hanya bahan tayang, padahal ini ada Cak Dun, ada Ki Hendra ini yang WOG sama-sama Mas Cahyo ya. Mungkin videonya ada sebetulnya, karena kami juga sering menayangkan yang kayak begituan gitu ya. Oh iya. Ada Ki Hendra, Mas Cahyo, Cak Dun. Oh iya, bagus lah tuh. Jadi ini juga dari Cak Dun nih, makasih ya Cak Dun, ini bahan tayangnya. Kemudian videonya juga kan ada. Videonya belum. Boleh nanti di-share ya, di-share videonya ya. Nanti kalau bisa kita jadiin satu file RAR gitu semuanya gitu ya, masuk ke. Jadi penugasan tadi ya, kemudian juga tugas-tugas untuk udah di-split ya untuk tiap hari. Kemudian juga tadi bahan pendukung, bahan tayang. Kemudian juga nanti video gitu ya. Nanti kalau besar mungkin bisa pakai Google Drive. Mungkin itu ya Mbak Ida ya, sudah terjawab ya. Iya, makasih. Kemudian ini masih kasus ya, bagaimana nih Pak Hendra, sudah datang belum nih? Belum. Jadi studi kasusnya bagaimana ya teman-teman ya? Apakah mau pakai itu tadi, atau kita pakai studi kasus dari peserta gitu? Kita minta dari peserta menjadi narsumnya, maksudnya untuk kasus dari salah satu peserta. Kalau saya yang ada saja sudah sederhana, itu sudah bisa memuat ketiga ya. Silakan yang mau. Baik, itu ya. Berarti ada Mbak Teti, Mbak Ida sama Mbak Mai nih yang setuju yang ini ya, yang studi kasus yang sudah ada gitu ya. Mana? Saya juga setuju Mbak Dia. Yang ada aja. Yang itu saja. Ya, karena kan kelompok yang ada aja kan saling tuding-menuding. Kamu aja pokoknya, kadang-kadang lama juga perlu waktu. Lebih baik disediakan yang sudah ada. Iya, betul Mbak Ai. Pengalaman kita ya. Pengalaman kita. Ini setuju Pak Amin tuh. Pak Amin tadi setuju. Iya betul, saya. Yes. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, nanti usul Mbak Yanti sangat baik ya. Mungkin nanti kalau kita sudah ada waktu lagi, bisa nanti misalnya ya latsar lagi, kita bisa menggunakan pola yang seperti itu ya Mbak Yanti. Tapi ini sebagian besar teman-teman yang ada aja, karena mungkin lebih mudah untuk memeriksanya juga gitu ya bagi WI-nya gitu, karena sudah bisa sudah bisa menebak lah apa isi dari studi kasus tersebut. Itu ya Mbak Yanti ya. Tetap. Jadi mudah-mudahan latsarnya nggak bulan puasa lagi nanti. Haus ya Mai. Apalagi kalau ganjil genap gitu, terus 2 terus 3 sinetnya 3 jam 6 jam pelajaran dan waktu yang langsung pesertanya ngerjain tugasnya, kasihan. Ya. Malam-malam nih Mbak Dia, kalau ada satu pertanyaan, kalau yang learning jurnal itu sama dengan kayak Mas Dwi dalam bentuk lisan gitu. Iya, Jadi aja rekaman saja ya. Iya, rekaman. Memang ini juga
bagus sekali ya, maksudnya kita juga punya pengalaman seperti itu. Artinya pasti kita akan pusing kan, kita pernah menilai learning jurnalnya peserta latsar tuh zaman kapan itu? Yang pertama kali ya. Waduh, pusing yang ada. Udah lihat duluan, tapi ini bagus ya, artinya ide Mas Dwi ini kita cukup ringkas, tinggal memutar gitu. Dan kemarin saya lihat sederhana juga gitu, tinggal di dalam LMS itu kita klik saja, kemudian dia bisa mutar, tidak perlu di-download di apa gitu ya, sehingga kita bisa lebih simpel dalam menilainya. Mungkin itu ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi nggak? Mau tanya Mbak. Iya, silakan Mbak Ai. Kalau untuk paparan kan ada 10 orang ya dalam satu kelompok. Iya. Itu kan waktunya kita kan terbatas. Oh iya betul. Itu bagaimana tuh strateginya? Apakah kita ambil setara acak atau kita yang milih gitu ya, setara acak, atau mereka dipersilakan untuk siapa yang mau presentasi, atau kita tentukan 10 atau 10. Ya. Ya, tadi belum itu ya, maaf ya, Mbak Mai ya tadi tanya. Jadi pada hari pertama itu 2 jam pelajaran, kita belum ada tugas paparan ya, sehingga amanlah kita untuk memberikan penguatan atau kita tanya jawab gitu kan, dan penjelasan tugas itu masih leluasa. Nah, masuk ke hari kedua itu memang sudah ada tugas paparan 2 ya, 1 individu dan 1 lagi kelompok ya. Nah, memang harapan kita semua peserta itu akan memaparkan gitu ya, karena kita akan melihat mereka paham nggak gitu dengan misalnya identifikasi manajemen ASN, paham nggak tuh gitu ya. Itu ada salah satunya adalah mereka dengan menyampaikan. Nah, kalau misalnya ada 10, 1 orang 5 menit, itu sudah 50 menit ya, 50 menit misalnya, 5 menit cukup lah itu ya memaparkan, karena hanya isu saja kan dan deskripsi singkat. Kemudian yang kedua itu alternatif. Kemudian yang kedua kelompok. Kalau kelompok ini kan hanya 1, jadi mungkin 10 menit. Nah, itu udah 60 menit ya. Kalau kita punya waktu 3 jam pelajaran, berarti masih leluasa ya. Menurut saya masih leluasa gitu. Kalaupun ada space waktu, kalau mereka misalnya internetnya, jaringannya dan lain-lain, ya kita masih punya leluasa untuk penguatan, untuk umpan balik. Jangan lupa tuh, umpan balik, penguatan, dan penugasan ya. Menjelaskan penugasan, maksudnya penugasan. 3 komponen terakhir itu jangan kita lupakan, terutama penugasan, teman-teman, terutama penugasan, karena penugasan itu penting ya. Jangan sampai mereka kemudian tidak kita infokan, dia tidak melihat LMS dan tidak ada waktu mengerjakan, kasihan gitu. Jadi menurut saya sih itu bisa seperti itu ya, tapi monggo teman-teman berdasarkan pengalaman, kalau 5 menit itu menyampaikan kira-kira keburu-buru enggak? Kalau 10 menit kali 10 udah 100 ya, kalau 10 menit gitu ya. Jadi itu kira-kira pembatasannya, 5 menit per orang. Artinya gini, kita berikanlah space waktu minimal 45 menit untuk menjelaskan yang lain-lainnya ya, umpan balik, penguatan gitu kan, atau 30 menit boleh lah ya, 30 menit untuk umpan balik, penguatan mata pelatihan seterusnya selanjutnya, dan penugasan. Ketiga itu anggaplah 10 menit ya, itu ya. Jadi itu diatur saja, pokoknya diberikan waktu lebih 30 menit ya. 5 menit itu udah lama, itu 1 orang ngomong itu udah itu kalau lagi nggak puasa itu airnya bisa sampai bergelas-gelas itu 5 menit. Iya, 5 menit itu kan sama share screen, masalahnya. Kadang-kadang kan share screen-nya juga artinya bukan internetnya mungkin tidak muncul, tidak apa, itu rada-rada artinya maksimal ya. Artinya kalau ada yang lebih cepat bagus, kita bisa hemat waktu. Yang lain hemat waktu. Itu ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu ya. Jangan pada molor jadi 10 menit, waduh, kita nggak keburu. Jadi untuk 5 menit untuk individu dan 10 menit untuk tugas kelompok lah, maksimal 10 menit. Maksimal ya. Kemudian untuk ada satu yang di hari ketiga untuk ke hari keempat itu ada dua yang dipaparkan loh, 2 tugas individu paparan dan 1 tugas kelompok. Nah, mungkin kalau usul saya ini ya, mungkin di tugas pertama kan kalau nggak salah identifikasi deskripsi pelayanan publik.
satu lagi menentukan core issue. Mungkin kita bagi aja 5 di sana, 5 di pelayanan publik suruh tampil, dan 5 di core issue gitu ya. Yang penting kan ada yang tampil, semua tampil gitu kan. Karena ada 2 tugas tuh, yang dua-duanya harus ditampilkan. Kalau kita dua-duanya berarti 20 kali 5 menit, udah 100 menit tuh ya, kalau semua mau semua. Jadi lebih baik kita 5-5 saja gitu, 5 di pelayanan publik itu dan 5 di core issue. Ya harus semua lah, ini cuma 10 orang, kalau ngandel-ngandelin satu nanti makanya. Jadi mungkin maksudnya semua tapi di topik yang berbeda gitu maksudnya ya. Karena 3 menit. Nah, yang agak riskan adalah hari ketiga, karena paparan tugas hari kedua. Sama tuh, ada tugas kelompok juga, tugas individu juga. Kalau misalkan kita waktunya 50 menit untuk paparan individu dan 10 menit untuk ini, ya kita masih punya waktu 30 menit sih, masih agak leluasa juga ya. Nah, itu ya kira-kira kalau yang hari ketiga itu. Jadi kalau nggak salah 23 SIM-nya itu, SIM-nya 23. Jadi kalau yang 2 harus hati-hati karena kita ada penjelasan tugas. Mungkin itu ada lagi ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang punya video untuk WOG ya, mohon ininya ya, mohon bisa saya minta untuk kita bukan standar sih, mungkin standar ya, kita jadikan untuk pengayaan di dalam LMS-nya ya. Nah, ada 2 untuk yang pelayanan publik, ada 2 kalau nggak salah, malah pelayanan publik dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Kira-kira mana yang mau kita ambil? Cukup 1 sih ya, pengayaan nanti berat. Jadi nanti sistem merit 1 untuk yang manajemen ASN, kemudian WOG nanti saya minta teman-teman untuk mengirim 1 saja video. Kemudian untuk yang satu lagi yang pelayanan publik, ada mall pelayanan publik itu bagus juga ya, itu. Jadi terintegrasi di Batam kalau nggak salah. Nah itu jadi satu-satu saja, bahan tayang 1, bahan video 1. Itu ya kalau teman-teman setuju. Kita juga kalau kuis-kuis kayaknya perlu nggak ya? Nggak usah ya. Nggak usah ya kuis-kuis. Udah padat ya. Iya. Tapi ada evaluasi ya? Ada evaluasi nggak? Enggak. Nah, itu dia, evaluasi itu sebetulnya enggak ya. Hanya gini, kita sebetulnya mereview saja tadinya itu diskusi gitu. Kita mereview di awal, misalnya kita bisa saja kita membuat kuis kecil gitu ya. Kuis kecil silahkan saja mau pakai gambar, mau pakai PowerPoint, tapi minimal untuk mengetes, pretest kita terhadap peserta gitu. Bolehlah kita mengajukan 3 pertanyaan gitu masing-masing WOG ini untuk anu aja ya, untuk mereview mereka tuh paham nggak sih gitu, setelah MOC ini gitu. Boleh. Nah itu mungkin kita serahkan saja pada teman-teman ya masing-masing ya, untuk review melihat dari kemampuan awal peserta sebelum dimasuk agenda 3. Itu silakan saja, mungkin nggak usah dibuat tulis ya. Kemarin juga sama Pak Slamet, kalau dibuat kahot, wah katanya ribet. Terus belum tentu juga kita semua sanggup gitu ya untuk waktunya, tepat waktu gitu. Kemudian juga perangkatnya harus 2 katanya. Ya sudahlah, nggak usah gitu. Jadi itu diserahkan saja. Kita bisa fun aja gitu, bisa fun pertanyaannya, bisa tebak-tebakan kah apa gitu saja ya. Jadi evaluasinya nggak ada Mbak Ida, secara evaluasi yang akademis gitu mungkin nanti ya. Tapi evaluasi di sini nggak ada. Ada lagi langsung teman-teman? Secara keseluruhan ya berarti ya untuk evaluasi ya. Jadi mungkin sebelum kita ada lagi teman-teman yang lain, kita ada menyimpulkan ya. 1 dualnya sin dan asin masing-masing 3 ya, tidak usah kita split. Kemudian kedua tentang bahan-bahan untuk penugasan kita oke gitu ya, kita sudah sepakati. Kemudian untuk yang ketiga terkait bahan pengayaan juga kita sepakati tadi, 1 bahan tayang dan 1 video. Kemudian waktu untuk presentasi juga tadi kita kurang lebih lah ya, karena dinamika di kelas, di kelompok itu tentu masing-masing berbeda, tapi mudah-mudahan kita punya waktu untuk tadi skenario itu Bapak dan Ibu pegang betul, di print yang gede gitu ya, supaya ingat itu yang di bawahnya itu apa saja, jangan sampai kita lupa menyampaikan penugasan ya, karena itu sangat penting. Ya tadi apalagi ya, itu yang baru kita sepakati bersama. Ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu Dia kalau ya.
Silahkan. Ya, makasih atas kesempatannya. Alhamdulillah sudah ada kesepakatan ya yang kita sudah sepakati tadi. Yang saya ingin tanyakan Bu, kalau seandainya apa kebijakan kita andaikan ada di antara peserta itu terganggu jaringan, artinya misalnya dia tidak mampu menayangkan tugasnya dan seterusnya, apa kebijakan kita terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah ada kebijakan di kita itu kalau misalnya yang bawakan kelompok yang memaparkan dan seterusnya, apa ada perbedaan atau sama aja nilainya? Itu mari kita sepakati. Makasih Bu. Ya, baik Bu Ani, makasih ya. Mungkin diingatkan oleh kita nih, gimana nih justru hal-hal yang non teknis barangkali yang juga harus kita sepakati ya, dan sampai berbeda. Seandainya ada yang tidak bisa menayangkan karena gangguan internet dan lain-lain, mungkin bisa kita bantu atau bagaimana nih? Atau dia bacakan saja kah? Atau kita bantu share screen? Ada dua ya. Kalau memang kalau memang betul-betul tidak bisa dia untuk memunculkan share screen-nya, gimana nih teman-teman? Apa kita bantu untuk share screen-nya atau temannya kah? Atau kita kah? Atau cukup dibacakan? Nah, pilihannya itu. Silakan. Bisa kita bantu share screen-nya. Kita yang share screen ya. Iya. Kan dikumpulkan, kan memang dikumpulkan ke kita jam 7 ya. Betul. Jadi kita sudah punyalah bahannya ya. Iya, betul. Gitu ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Kasih. Tapi mudah-mudahan memang mudah-mudahan sih tidak ada kendala ya Mbak Dia. Artinya mudah-mudahan ini teman-teman ini belum pada ke lapangan, terutama misalnya teman-teman yang KSDA ya. Masih di kantor lah istilahnya gitu, sehingga jaringan ini mudah-mudahan masih aman gitu. Nah, kalau memang terjadi ya saya setuju Pak Amin tadi, mungkin bagusnya kita saja yang membantu. Atau mungkin barangkali dari temannya juga ada yang siap untuk membantu, biasanya kan begitu. Nanti dari saya misalnya gitu. Boleh ya, silakan ya. Apakah dari temannya atau dari kita ya? Yang penting mah termunculkan lah. Jangan sampai dia dibacakan gitu ya kesimpulannya, karena kan untuk pembelajaran juga untuk yang lain. Ya mungkin puasa-puasa mah pada di kantor kali ya, mudah-mudahan ada untungnya juga, nggak berkeliaran. Nggak ada yang ke lapangan ya. Kalau berkeliaran. Mbak Dia hanya mengingatkan sedikit boleh Mbak Dia, seperti yang kemarin agenda 1 ya. Jadi memang pada saat kita tidak, artinya pengampu tidak mengupload penugasan, otomatis ini si peserta juga tidak akan bisa mengupload hasil penugasannya ya. Iya, itu mungkin yang satu ya. Kemudian yang kedua, sepertinya kalau tugas kelompok itu hanya satu nilai yang kemarin kita lihat. Kecuali yang individu memang masing-masing akan mendapatkan nilai, tetapi untuk kelompok itu sepertinya kemarin hanya satu nilai ya. Mungkin Mbak Dia. Iya, betul ya. Jadi nanti jawaban Bu Ani, kalau yang orang itu misalnya anak itu presentasi, maka kita bisa menilainya di kepemimpinan kah, di prakarsa kah, kita lebihkan nilainya, kan kita menilai itu. Menilai tidak sih kita? Enggak ya, kalau agenda 3 tidak menilai ya. Saya kemarin lupa, kalau sikap perilaku itu kita menilai enggak ya? Apa hanya di agenda 1? Lupa tanya lagi. Itu yang mau ditanyakan Mbak Dia. Artinya kalau yang agenda 1 kan ada sikap perilaku, ada 4 kriteria. Apakah di agenda 3 sama ada ya? Tahu saya kalau nggak salah semua agenda ada sikap perilaku kalau nggak salah, dari mulai MOOC kita gitu kalau nggak salah nih. Sama semua ya Mbak Teti. Iya, kalau nggak salah gitu di MOOC juga ada, di kita juga ada gitu. Nanti kita lihat lagi ya, saya khawatir salah juga. Setiap agenda gitu ya mungkin ya Mbak Teti ya, coba dicek lagi. Tapi kalau nggak ada, menurut saya bisa saja dilebihkan kalau yang presentasi ya. Kalau yang membuat kan kita nggak tahu ya siapa, tapi yang presentasi mungkin kita bisa lebihkan nilainya, tidak mesti sama semua. Mungkin nggak begitu? Mungkin ya, karena kita kan menilai langsung ke setiap orang gitu kan di dalam LMS-nya itu. Tapi yang penugasan kan kita kalau nggak salah ngeklik ketua itu ya Mbak Dia. Iya. Sehingga nilainya hanya 1 kan untuk 10 orang gitu. Kecuali nanti yang individu mungkin kita tambahkan di individu. Enggak, kalau nilai itu semua, tapi kalau yang bisa mengupload tugas hanya ketua, yang diklik ketua itu maksudnya kemarin, bukan nilai. Kalau penilaian kita semua satu-satu masing-masing. Satu-satu. Iya. Kalau yang diklik ketua itu hanya untuk bisa upload tugas.
Yang upload tugasnya hanya 1 orang ketua saja. Tapi kalau nilai kita yang menilai itu namanya sudah tertera satu-satu. Nanti kita bisa lebihkan di situ ya Bu Ani ya. Seandainya nanti sikap perilaku tidak ada di dalam ini. Memang itu juga harusnya kan kalau kita klasikal kan kita tahu tuh mana yang diem aja, mana yang kerja ya. Kita bisa kasih nilai tinggi. Kita kan belum tahu juga tuh. Mungkin yang memaparkan itu yang betul-betul nggak bekerja sama sekali gitu. Dia kerjanya sudah memaparkan tiba-tiba nilainya tinggi, padahal yang bekerja gitu kan. Itu kita agak susah ya, namanya online masa kita harus tanya-tanya gimana. Ya mungkin ya nggak apa-apa lah, mungkin kita ini saja kita sesuaikan saja nanti. Misalnya dia aktif, kelihatan aktif dan paham, mungkin berarti dia bikin ya. Mungkin kalau untuk tugas kelompok saya sih inginnya nilainya sama semua, karena kan hasil kerja mereka semua. Kita kalau individu lah baru kita yang memasukkan tambahan nilai-nilai. Artinya meskipun dia memaparkan tetap nilainya sama ya. Oke. Bagi tugas Mbak Dia, siapa yang buat, siapa yang ngetik, siapa yang presentasi. Itu kan kalau klasikal kita bisa lihat, nggak tahu. Kalau karena gini, kita nggak tahu. Jadi gini, karena nggak tahu itulah maka kita kasih sama rata saja gitu ya Pak Amin ya. Betul, makanya. Itu. Oke. Baik, apalagi ya? Nanti saya lupa lagi nggak nyatet. Mbak, besaran itu nilainya apa kita ini atau nanti jangan sampai nanti kita ada yang ketinggian atau kerendahan. Ini gimana nih? Iya. Jadi gini, kalau di dalam di dalam 4 ya, level 4 itu anggaplah gitu, level 4 ujian itu kita kan ada nilai 80 sampai 80 ya kalau nggak salah, 80 sampai 100 gitu. Ya, apa kita sepakat itu atau bagaimana? Ini silakan coba Bapak Ibu gimana cara. Tapi menurut saya kalau penugasan seperti itu lebih baik kita standar minimalnya agak tinggi ya untuk membantu ya. Karena biasanya kalau jatuh di akademis kasihan gitu. Bagaimana nih? Apa 80 minimalnya? 85 kalau 85? Minimalnya 85? Boleh. Jadi sepakat menghargai upaya mereka. Upaya di bulan puasa. Beramal baik ya di bulan puasa ya. Itu ya 85, setuju ya. 85. Paling tinggi 100. Atau 95. Mana nih? Pak Slamet gimana nih Pak Slamet? Dia. Ya, Pak Rudi nih, Pak Rudi gambarnya mana? Maaf, gambarnya nggak bisa, ini apa jaringannya kali. Oh iya. Kalau saya pakai gambar hilang semua maaf. Ini Bu, tentang penugasan tadi ya. Tadi hari pertama saya sepakat ya, ketika penugasan itu karena mereka kan sekarang posisi di instansi masing-masing ya. Posisi di instansi masing-masing, kemudian ketika hari pertama mereka mengumpulkan atau mengamati tentang manajemen ASN di instansinya. Ya, betul. Saya sepakat itu ya. Kemudian hari keduanya WOG-nya, kemudian yang ketiganya ke pelayanan publiknya. Itu saya sepakat itu bagus sekali dan itu sesuai real di lapangan mereka, supaya mereka bisa membandingkan apa yang dia pelajari dengan MOC itu di realita di lapangannya mereka sudah bisa bandingkan dan dia bisa real di lapangan, bisa mendapatkan data. Nah kemudian untuk kasus yang berikutnya untuk penggabungannya di agenda 3-nya itu sepakat ketika dibuatkan satu kasus kita berikan kasus mereka untuk mengamati secara kelompok. Nah kalau misalnya kelompok tadi hari pertama mereka belum mengerjakan tugas pribadi individu ya, kemudian mereka harus kumpulkan kelompok. Saya khawatir ketika nanti akan dikumpulkan kelompoknya itu hasilnya sama. Karena mereka sudah terafiliasi bareng. Namanya orang udah kerja sama pasti, oh iya saya ini belum, oh iya saya ini belum. Sehingga kita nggak bisa menilai individu susah. Karena hasilnya saya yakin akan sama. Ketika 10 orang masing-masing untuk mengamati, kemudian dibelajarkan kelompok, kemudian mengeluarkan hasil kelompok, pasti ada kekurangan dia akan tambah. Dan hasilnya bisa sama semua. Nah, saya keinginannya misalnya hari pertama itu mereka prestasi untuk individu saja. Artinya mereka individu untuk manajemen ASN. Oh si A di instansi A seperti apa, si B seperti apa. Nah kemudian nanti untuk penggabungannya itu di hari berikutnya ketika global semuanya jadi satu baru digabungkan bareng. Jadi agenda 3 itu. Sehingga masing-masing sudah punya warna akan disatukan di terakhir ya. Terakhir dengan
agenda 3 itu dengan kelompok yang besar tadi, kelompok yang 10 orang tadi, otomatis pematangannya di situ. Dan bersumber dari instansi masing-masing karena mereka sudah di instansi masing-masing. Dan kalau tadi dikhawatirkan mereka tidak ada jaringan, saya kira semua instansi vertikal kita semua sudah berjaringan ya, dan sudah dinyatakan sama kepalaan kemarin bahwa tidak boleh ditugaskan ketika teman-teman ini posisi sekarang lagi latsar. Jadi jangan khawatir mereka ke lapangan, dia tidak akan ke lapangan dan tidak akan ada berani pimpinan yang mengirim mereka ke lapangan. Saya kira itu Bu Dia, ini harus kita pertimbangkan itu. Makasih Bu. Ya, baik. Gimana nih teman-teman? Jadi katanya untuk hari-hari di manajemen ASN, WOG dan pelayanan publiknya cukup individu saja gitu. Kelompoknya hanya satu saja di terakhir penggabungan. Gimana? Silakan, saya serahkan kembali. Sebetulnya kita melatih ya, karena dari awal itu pertama mereka melatih untuk kerjasama, berkomunikasi antar kelompoknya, yang tentu pendapatnya bisa lebih dari beragam orang bisa untuk memunculkan sesuatu yang saling pemahaman gitu ya, satu sama lain ya. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Dan ini juga kalau tugas kelompok kan, kelompoknya ini kan satu saja Pak rencananya. Satu kelompok itu 10 orang, ya pasti sama gitu ya. Nah, kita juga ingin melatih mereka untuk bekerjasama memunculkan sebuah kasus atas dasar diskusi ya, pemikiran bersama gitu. Nah, juga melatih mereka membuat video, melatih untuk agenda 3, mereka diberikan studi kasus juga melatih untuk agenda 3 gitu ya. Dan terakhir itu sebenarnya rencananya gitu. Tapi silakan teman-teman bagaimana pendapatnya yang lain. Katanya cukup satu saja tugas kelompoknya di terakhir untuk penggabungan agenda 3 ini. Ayo silakan. Yang jelas karena gini, kekhawatiran saya itu nanti itu akan sama saja ketika sudah dikelompokkan kemudian nyetorkan sekelompok, nanti yang individu juga pasti akan sama hasilnya. Kan ini berbeda ini Pak Rudi, maksudnya sama tuh gimana ya? Maksudnya sama. Nah, sekarang kalau manajemen ASN ya, saya kira di tempat masing-masing juga kegiatannya pasti sama. Artinya bagaimana kepegawaiannya segala kan sama. Nah, itu nanti akan hasil, kan mereka ngamati di instansi masing-masing ya. Iya, betul. Mana yang terkait dengan manajemen ASN. Iya, individu. Saya kira semua sama di semua. Artinya mungkin cara pandang mereka beda, tapi sebetulnya perlakuan atau kegiatan manajemen ASN semua udah berjalan sama ya. Nah, teman-teman yang baru ini kan masuk di instansi itu untuk mengamati, dan dia sudah mempelajari di MOC-nya tentang bagaimana sih manajemen ASN itu. Nah, ketika mereka itu mungkin punya pandang yang berbeda-beda. Nah, tadi kita mau menyampaikan bahwa kita akan menilai mengumpulkan tugas individu. Ketika bahasa tugas individu ini, artinya kita kan akan melihat person per person kan gitu. Kita akan menilai person sampai di mana sih kemampuan mereka, pemahaman mereka terkait manajemen ASN, dan diaplikasikan di tempatnya masing-masing. Nah, kalau itu kita langsung dikelompokkan, itu akan sudah membaur jadi satu. Dan mereka sudah, oh iya, saya gini belum, saya ini belum. Akhirnya kita akan menilai jadi satu kelompok juga. Mana nanti masing-masing individu akan memperbaiki, oh iya ini saya belum. Akhirnya dia akan sama semuanya. Apakah, gitu. Nah, artinya apa artinya kita membuat individu, kalau kita kelompok kita akan tugas dan nanti hasilnya akan sama gitu. Nah, itu kalau memang kita kelompok-kelompokan saja. Gitu. Tapi itu pengamat ke individunya kalau itu tidak efektif. Saya kira itu. Iya. Baik, Pak Rudi, dalam tugas individu identifikasi dan deskripsi itu harus menghadirkan fakta dan data. Itu pasti jelas berbeda. Kalau seseorang mungkin saja isunya sama, tidak ada koordinasi antar bidang. Lalu apa reasoningnya dia menyampaikan itu? Pasti setiap orang berbeda. Misalnya di kelompok, misalnya di instansi saya, itu sama misalnya kasusnya dengan instansinya si B. Sama-sama tidak ada koordinasi, tapi mungkin data dan fakta yang ditampilkan akan berbeda gitu. Nggak mungkin juga sama persis gitu ya. Pasti ada misalnya database-nya dipegang oleh satu orang, misal ini di instansi saya, tapi mungkin di instansi B bukan itu data faktanya. Jadi yang membedakan adalah sebagai argumennya adalah data fakta yang harus dia tampilkan, meskipun kalimat isunya itu sama. Jadi menurut saya itu pasti ada perbedaan gitu ya, kecuali kalau kita tidak meminta mereka untuk menampilkan data dan fakta.
kan ini wajib ya. Kalau data fakta itu adalah keharusan dia. Jadi itu pasti akan berbeda individu. Nah, sedangkan tugas kelompok ini adalah tugas kelompok memadukan seluruhnya, manajemen, WOG dan ini dan pelayanan publik. Jadi mungkin berbeda juga. Itu kira-kira Pak Rudi. Jadi enggak apa-apa per individu gitu ya, sama, enggak apa-apa nanti juga sama, tapi yang jelas nggak mungkin adanya berbeda, nggak mungkin intinya sama ya data faktanya. Mungkin itu ya yang membedakan ya, yang membedakan mereka. Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan nanti hasilnya nggak sama ya. Iya, ya kita berdoa ya. Kalau sama mungkin kita, itu yang menjadi umpan balik kita nanti kalau sama. Mengapa sama gitu? Siapa tahu mereka satu instansi ya. Bisa jadi nggak apa-apa ya, nanti kita berikan umpan balik. Tapi menurut pendapat saya tidak apa-apa jadi individu karena harus bekerja masing-masing ya di nanti sampai rancang. Kira-kira itu. Kira-kira menurut saya ini ya, coba menurut teman-teman betul gimana? itu Ya, betul. Boleh menambahkan Ya, silakan. Iya. Jadi betul Pak Rudi ya, apa yang dikatakan oleh Mbak Dia tadi, artinya begini, biasanya anak-anak baru ini, apalagi yang katanya kelompok milenial ini rasanya masih idealis gitu ya, sehingga apa yang akan disampaikan pasti akan berbeda gitu satu sama lain gitu, sehingga ya kita berpikiran positif ya. Kalau memang nanti kenyataannya misalnya ada yang mirip-mirip bahkan plot sama, mungkin tadi kita lakukan umpan balik, apa betul ini data memang data yang ada real di instansi adik-adik semua, itu bisa kita lakukan umpan balik. Jadi ya sementara kita berpikir positif dulu bahwa memang anak-anak ini memang baru masuk ke sebagai pegawai gitu ya, sehingga biasanya masih pada idealis gitu. Apa yang ada itu mereka biasanya, mohon maaf ya, akan bersaing untuk ya maunya mungkin mereka menjadi orang nomor 1 lah di kelompok itu misalnya. Kalau saya berpendapat itu Pak Mas Rudi. Oke, nanti kita sepakat. Iya, mudah-mudahan nggak terjadi ya. Mas Rudi. Iya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Saya hanya ingin kita tahu per individunya saja. Iya, betul. Untuk penyampaian individu kita supaya lebih objektif, supaya bisa lebih cermat ya. Iya. Oke. Tapi mungkin tadi ya, bila memang ada yang sama, ya kita bisa lakukan umpan balik tadi gitu. Apa betul hasilnya atau memang hasil contekan dan sebagainya. Makasih Mbak Dia. Boleh saya, Bu? Ya silakan Mbak Ani. Ya. Saya lain topiknya Ibu, terkait dengan skenario ini, apa yang membedakan dengan golongan 2 Bu? Ini kan mungkin golongan 3, apakah plot memang sama atau apa ada yang membedakan? Kemudian yang kedua, penugasan terkait dengan video, itu kriterianya KI-nya harus real, maksudnya orangnya yang itu, atau bikin animasi saja? Video animasi yang ini dibuat, bagaimana anunya Bu, kriterianya itu video? Kasih. Ya, animasi yang tadi ya. Maksud saya tugas video Bu, tugas video yang kelompok itu, apakah real yang berperan itu atau bikin animasi aja? Putus sebentar. Ya, nih. Rumpin yang putus-putus kayaknya Mbak Dia. Halo. Ini Rumpin kayaknya yang putus-putus kali Mbak Dia. Apa ini Rumpin yang agak jelek gitu. Iya, Rumpin yang ngedrop mungkin Mbak Dia. Jelas kok tadi. Budianya hilang kan? Nah, Mbak Dia nongol lagi. Berarti kan Rumpin tuh yang masalah. Rumpin kayak kelelawar memang itu. Hilang. Kelelawar beda. Bener nih Pak Rudi nih, muncul hilang. Yang untuk video tadi ya. Kalau Halo.
Halo. Rumpin di mana sih ya? Kedengeran? Pak sudah normal belum? Masih. Suara saya kedengeran belum? Udah Suara saya normal. kedengeran? Udah normal ya. Udah. Tadi masih putus-putus tadi. Putus-putus ya. Nah, Ya. Tapi sekarang udah Tadi, enggak kok, Pak. Sekarang udah. Bu Ani, Ya, dengan apa kriteria penilaian ya? Halo. bukan Ibu, itu Ya. video lah Bu. Itu kan ada tugas video ya Bu. Apakah itu iya, real video. orangnya video maksudnya digabung Oh, jadi iya, kelompok atau animasi aja? Itu real, real Bu Ani. Real. Role play real ya. Oke. Ya. Jadi harus Iya, kita real role temui. play ya, real. Ya. Ada role play. Jadi. Kemudian ini Bu, yang kedua, apakah sama begini juga untuk golongan 2? Gimana? Atau ada lain? Apa? Ya Bu Ani. Oh, maaf Bu, skenario untuk golongan 2, apa untuk agenda 3, apakah ini persis sama atau bagaimana? Ada kebijakan atau gimana Bu? Suaranya Rumpin putus-putus. Aduh, capek banget ya. Halo. Pindah sini aja Bu. Pindah ke rumah saya, Mbak Di. Pindah ke Aduh. ruangan saya lancar Ibu. Atau tutup videonya Bu, tutup videonya. Aja video. Ya, Bu Ani silakan. Maaf ya. Ini Bu, saya mau menanyakan terkait skenario untuk golongan 2, untuk agenda 3 ini apa sama atau ada yang lain? Terima kasih, itu aja Bu. Ya. Masih ada suara. Udah Bu. Dia itu ke tempat Mbak Yana itu loh, besar Mbak Yana. Jalan, Mbak. Biasanya Mbak Dia suka jalan cari sinyal. Pengalaman Mas Rudi. Deket kandang kelelawar belakang. Gotong-gotong laptop soalnya. Nah, hilang lagi. Sudah kedengeran? Ya. Halo? Udah. Iya, udah. Pindah nih ngungsi. Ya Bu Ani, jadi untuk agenda golongan 2 dan 3 persis sama ya Bu? Persis sama. Karena sekarang memang tidak ada lagi perbedaan juga di dalam kurikulumnya ya. Kalau dulu kan ada golongan 3 menganalisis dampak. Kalau sekarang 2 dan 3 sama ya untuk ininya. Jadi skenarionya kita samakan saja tugasnya juga. Baik, ada lagi tadi apa ya? Nah, mungkin yang belum adalah kriteria penilaian ya. Tadi kita sepakat untuk penilaian tugas itu 85 sampai 95. Nah, untuk kriterianya ini gimana nih? Kriterianya. Kalau untuk video kan sudah ada ya. Nah, kalau untuk studi kasus mungkin ketepatan saja ya kali ya. Kesesuaian ya, ketepatan. Karena kompak dan lain-lain itu kan tidak bisa terlihat di situ. Jadi ketepatan saja. Kalau memang Bapak dan Ibu sudah mengetahui mereka analisisnya bagus ya di WOG-nya, di manajemen ASN-nya, ya mungkin kita berikan nilai 95 gitu tertinggi. Itu mungkin kriterianya diserahkan masing-masing. Yang jelas ketepatan dari mereka mengimplementasikan itu di dalam studi kasus itu ya, menganalisis implementasikan. Oke. Jadi untuk yang tugas individu, mungkin ada ini ya, tugas individu itu kan mereka menganalisis masing-masing ya. Bapak dan Ibu bisa melihat di indikator yang sudah saya pernah tayangkan di paparan yang pertama ya. Nah, ada itu kan indikator-indikator untuk setiap mata pelatihan. Nah, itu bisa dilihat dari situ ya untuk tugas individu.
Misalnya dia sudah bisa misalnya peserta mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu manajemen ASN. Dia menganggap itu manajemen ASN gitu ya dalam persepsinya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat indikator manajemen ASN itu, kemudian apakah mereka menggolongkan itu menjadi manajemen ASN sesuaikah dengan indikator-indikator yang sudah ada gitu ya. Kita bisa sebagai alat bantulah indikator itu memudahkan kita. Yang ada di PowerPoint yang pertama ya, PowerPoint pertama yang dulu yang pernah disampaikan. Ada lagi? Jadi siapa nih yang mau memberikan video WOG? Ayo, siapa yang punya dulu? Siapa ya? Satu saja cukup nanti. Oh iya, bahan tayang itu kan berasal dari punya manajemen ASN, punya saya, punya Pak Madun, dan punya Pak Robin yang untuk WOG ya. Jadi nanti tolong disesuaikan ya. Memang manajemen ASN saya belum dilengkapi dengan perbedaan dengan modul yang sekarang itu. Tambah organisasi, penyelesaian sengketa, Bapak dan Ibu baca modul saja, kemudian diisi PowerPoint-nya itu ya. 3 itu yang belum saya sempat untuk mengisi di dalam PowerPoint-nya. Artinya bahan tayang ini ada standar, bukan standar. Ini kita berikan bukan standar ya, tapi ini yang ada gitu ya. Nanti silakan dimodifikasi sesuai Bapak dan Ibu untuk pengayaan di masing-masing kelompok. Tapi minimal itu adalah bahannya gitu ya, dan sesuai dengan modul ya, jadi ringkasan modul. Mungkin itu ya, sudah cukup ya sepertinya. Ada lagi enggak? Kalau tidak ada, kita selesaikan. Bahan yang tadi nanti di-share ya, Mbak Dia? Iya, di golongan 3. Di agenda 3 ya. Iya. Yang pertama nanti yang saya share adalah karena bahannya Pak Robin ini berat ya, nanti di Google Drive-nya, kemudian bahan tayang punya Pak Madun dan saya langsungkan di WA. Untuk video sistem merit juga bisa langsung lewat WA. Nanti untuk yang Pak Robin itu ada yang Batam ya, Mall Pelayanan Publik, dan PPT-nya bisa langsung melalui Google Drive ya, nanti di-share linknya. Itu kemudian untuk penugasan saya share juga ya, tugas-tugas yang sudah di-split ya. Split artinya nanti tiap hari Bapak dan Ibu bisa masukkan itu. Kemudian apalagi ya, tadi studi kasus ya, studi kasusnya. Nah, mungkin apakah kita dalam lembar PowerPoint, lembar Word atau PowerPoint nanti baiknya mungkin kita lembar, kalau PowerPoint terlalu sempit ya, tadi Bapak Ibu lihat itu terlalu sempit ya, artinya kecil-kecil hurufnya. Nanti dalam bentuk Word saja ya, Word di PDF kan ya, itu ada lengkapnya gitu, ada studi kasus lengkapnya, nanti di Word di PDF kan, nanti saya share juga di situ di agenda 3 ya. Jadi kira-kira itu ya, apalagi bahan pengayaan, skenarionya itu skenario kan buat pegangan kita. Memang itu skenario tidak akan di-share di situ ya, tidak akan di LMS ditata, tapi pegangan kita hari pertama apa, 2 apa, 3 apa gitu. Itu ya, mungkin cukup ya teman-teman. Ada lagi nggak? Video WOG mungkin Mas Cahyo, Mas Heru, teman-teman WOG nih, Ki Hendra. Ayo tim WOG. tim WOG nih. Mas Cahyo, mungkin sama kita ya videonya, Mas Cahyo. Tidak, lo ada kirim aja. Itu video tentang apa itu videonya? Ini apa, jadi kayak kasus gitu, kayak semacam kasus, terus ini loh yang dinamakan WOG, ada koordinasi. Oke, itu aja. Kalau lewat WA bisa. Saya lihat ya, takutnya berat enggaknya, biasanya itu saya tanyakan. Nanti kalau itu berat mungkin di Google aja, Google Drive ya, nanti teman-teman. Nanti saya lihat lagi. Memang begini, saya juga kemarin belum sempat tanya Pak Mas Dwi, berapa sih kapasitas dari LMS itu untuk menampung video ya, berapa MB gitu kan? Biasanya kan ada pembatasnya ya. Saya nggak tahu juga, tapi saya lihat kemarin Mas Dwi nggak nge-share video ya, kalau nggak salah. Share nggak? Kayaknya link pakai linknya saja. Kalau nggak salah linknya. Oh iya betul. Nanti kalau berat video WOG bisa linknya aja nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan bukan di YouTube.
Dipakai bukan di publik. YouTube ya? Iya, non publik aja, diupload di YouTube baru non publik. Jadi nanti linknya yang di share. Gitu. Iya. Link yang di share ya. Iya. Oke, jadi tugasnya yang nanti gini, siapa yang bisa Pak Dirman ya? Pak Dirman bisa minta tolong, ada 3 video ya, video manajemen ASN, video pelayanan publik, dan video WOG. Minta tolong di di YouTube kan ya. Siap, Bu. Nanti kami minta liftingnya. Oke, siap, makasih. Sip, nanti saya kirim ke Pak Dirman. Nanti baru di share di WA group ya linknya. Nanti masing-masing mengupload sendiri kan di dalam LMS-nya ya. Iya. Memang sih kita kemarin kan disarankan kita sendiri yang menata rumah kita itu gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman semua lancar gitu ya untuk mengupload itu dalam LMS. Kalaupun minta PIC, memang akun dan segala-galanya harus diberikan ke PIC, dan saya kira PIC juga mungkin berat ya, karena PIC kita ini kan tidak ada di dekat kita. Kita belum tahu nih PIC-nya nih siapa. Mungkin dari Samarinda kah, mungkin dari ya PIC kan kalau nggak salah tiap BDK ya. Kita harus intens untuk apa komunikasi. Mungkin itu ya teman-teman ya, sudah lengkap. Apa lagi? Nanti kekurangannya kita bicarakan melalui WA group saja, gitu ya. Mudah-mudahan lancar semua. Mudah-mudahan semuanya sehat ya untuk kita mengajar agenda 3. Ada semangat deh, semangat semua. Tapi yang jelas baca modulnya, karena katanya Mas Ju kita harus menguasai gitu ya, harus menguasai semuanya. Apapun yang mereka tanyakan harus bisa jawab gitu. Jadi untuk masalah ini adalah untuk masalah non teknis ya, anggaplah non teknis. Ini semua skenario dan udah lancar, udah kita udah sepakat, udah fix. Nanti kita bisa torkan Bu Gina sehingga bisa lebih cepat menata di LMS, dan kita lebih cepat untuk belajar ya kalau sudah fix ini semua. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau dalam prosesnya ada kekurangan. Nanti kita diskusikan bersama-sama di WA group kelanjutannya. Makasih. Terima kasih. Sama-sama.